Hi everyone, how are you? Welcome back to English class. In today's lesson, we are going to learn about using verb to be is, am, are. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang to be, penggunaan to be, is, am, are. Jadi apa sih fungsinya to be ini dalam bahasa Inggris? Sering sekali kita dengar menggunakan to be, sedikit-sedikit to be dalam bahasa Inggris. Jadi to be ini fungsinya adalah untuk menggabungkan antara subjek atau tokoh yang kita bahas ya dengan objek. Di tengah-tengahnya harus ada to be. Karena unsur sebuah kalimat seperti kita tahu adalah harus ada subjek, predikat, dan objek. Jadi kita gunakanlah to be ini sebagai kata bantunya. Oke, jadi kamu bisa lihat contoh dialog ini. Ya, this conversation. Are you new student here? Yes, I am. My name is Leah. My name is Tom Sanchez. My name is Tom Sanchez. I think I know your mother. She's Martha Sanchez, right? Martha Sanchez isn't my mother. She is my sister. Oh, ya. Jadi kamu bisa di sini ada beberapa to be yang muncul digunakan atau be, are, am, is, ya. Jadi ketiga to be ini muncul pada dialog ini. Jadi unsur pertama yang harus kita tahu adalah formula bagaimana menggunakan to be ini, nak. Oke, jadi kamu harus tahu pertama sekali adalah subjek. Oke, subjek pronoun, subjek atau tokoh utama dalam sebuah kalimat. Maka subjek pertama itu adalah I, you, he, she, it, we, they. Oke, I artinya kamu pasti tahu adalah saya atau aku, you kamu atau kalian, he adalah dia laki-laki, she dia perempuan, it adalah untuk hewan, benda dan barang sebagainya, we adalah kita, they adalah mereka. Oke, kamu harus tahu dulu subjek ini ya, hafal I, you, they, we, he, she, it. Kira-kira seperti itu. Oke, maka to be yang dipakai I adalah am. Jadi ini rumus pertama aku, maka I am. Maka setiap kamu perkenalkan diri kemarin kamu bilang hi, my name is atau I am. Ya. Kemudian you are. He is, she is, it is, we are, they are. Maka ini adalah cara pertama sekali kamu harus ingat apa that to be I, am, you, are, dan seterusnya. Oke, jadi apa artinya kalau diterjemahkan to be ini? To be ini artinya adalah ada, berada, adalah. Jadi kalau bilang saya adalah, I am. Saya berada, I am. Atau saya ada ya, saya ada, berada, adalah. Atau saya berada di ruangan saya. Maka bilang I am in my room. Nah, maka harus ada to be. Oke, saya adalah seorang siswa. I am a student. Maka adalah dan ada atau berada. Oke. Jadi fungsi utama kapan kita gunakan? When we use verb be, ya, kita gunakan dia sebelum nouns. Ya, di sekitar kita adalah semuanya nouns. Ya, jadi contohnya seperti ini. I am a firefighter. I am a firefighter. Firefighter itu adalah pemadam kebakaran. Jadi firefighter ini adalah noun, kata bendanya. Subjeknya adalah I, tokohnya ya. Kemudian kita menggunakan to be, am. Oke, selanjutnya lihat he apa tadi to be-nya? Is, good. Maka kita ikuti adalah kata bendanya. He is a photographer. Photographer ya, dia adalah seorang fotografer. Oke, selanjutnya kamu bisa pakai kata contoh yang berikutnya maksud saya, they are aliens. Oke, they are aliens. Mereka adalah makhluk asing. Ya, kenapa kita pakai are? Karena kita menggunakan subjek they. Ini kalimat pertama, selalu diikuti oleh kata benda. Selanjutnya diikuti oleh kata sifat. Oke, kata sifat. Apalagi kata sifat, sir? Banyak seperti cantik, beautiful, handsome, busy, tired. Ya kan? Itu adalah semuanya kata sifat. Maka dia selalu muncul sebelum kata itu. Ya, maka subjek to be kata sifat. Seperti ini contohnya. I am busy. Artinya adalah saya adalah sibuk.
Ya, kalau kamu bilang sibuk, aku lagi sibuk. I'm busy, sorry. Nah, oke. Kemudian he is afraid. Dia takut. Saya takut. I'm afraid. Ya, saya takut sama anjing contohnya. I'm afraid of dog. Saya takut sama anjing. Saya takut sama kucing. I'm afraid of cat. Ya. Baik, selanjutnya adalah it is hungry. Kamu lihat ikannya tuh mau makan ikan yang kecil. Maka dia bilang it is hungry. It itu apa? Ikannya yang besar ini. Ikan itu lapar. Ikan, artinya it ini adalah ikan. Ikan adalah lapar. Oke. Kemudian kita juga menggunakan before prepositional phrase. Ya, maka kita juga menggunakan sebelum untuk menyatakan sebuah lokasi atau keberadaan. Contohnya apa saja phrase itu atau preposisi yang kita gunakan? Contoh in. She is in the shower. Ya, dia dia berada artinya dia lagi mandi. Oke. Kemudian she is from Japan. Kamu juga kemarin menyatakan asal kamu dari mana kan? Maka ada kata from Japan. Oke, jadi ada penggabungan beberapa kata di sini pada frasenya. Oke, kemudian he is under the bed. Dia berada di bawah tempat tidur. Oke, jadi kita juga menggunakan to be pada prepositional phrases. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan koma di atas setelah subjeknya ya, setelah subjek koma di atas untuk mempersingkat. Jadi I am, kalau setelah I bisa kita persingkat jadi I'm, I, am seperti ini. I am a student, dia disingkat menjadi I'm a student. Ya, I'm-nya dia persingkat. Oke, maaf di sini agak jelas I'm-nya di belakang ya. Kemudian contoh yang kedua, Sam is from China. Maka disingkat menjadi mana? Sam, koma di atas, baru kasih S saja, hilangkan I-nya. Sam is from China. Seperti itu. Oke, Sam is from China. Jadi Sam's from China. Karena bahasa Inggris lebih cepat ya, supaya dia lebih cepat. Oke. Kemudian they are excited. Kemudian dia berubah menjadi they're excited. Oke. Kemudian coba kamu cocokkan kata ini ya. Nomor 1 sudah menjadi contoh. Kamu cocokkan ada in the air, upset, painters, and shock. Oke. Coba lihat. He is shocked. Dia terkejut. Oke. Contoh yang kedua. Oke, yang pertama, maka yang mana yang cocok? Apakah di sini in the air, painters, atau upset? Karena tinggal 3 pilihan itu. Number 1 is she is upset atau she's upset. Oke, number 2. They're painters. They are painters. Oke. Terakhir udah pasti it is in the air. Apa itu? Ya, ada pesawat sama burung. Ya, burung ada di atas ada di udara, maka it's in the air. Oke. Selanjutnya kalau kita menggunakan kalimat negatif, tadi kan artinya saya adalah, saya berada. Sekarang kita bilang saya tidak berada atau saya bukan. Maka kita tambah not setelah to be. I am not. I'm not. Oke, you're not. You are not. Kamu bukan. Kamu tidak. Oke, he is not. Kita semuanya tambah not setelah to be na ya. I'm not. You are not. He is not. She is not. Ya, maka dia seperti ini. Ya, maka are not, is not, are not lagi. Jadi kita tahu you are not. Oke. Jadi dia disingkat you're not. Oke, ini artinya tidak. Saya tidak, kamu tidak, dia laki-laki tidak, dia perempuan tidak, dia hewan tidak, atau barang tidak, kami tidak, mereka tidak. Artinya semuanya bilang tidak. Nah, kalau setiap kata tambah not. Oke. Contoh, he is happy. Dia katanya senang. Lihat gambarnya kayaknya dia tidak senang. Maka kita bilang bagaimana? He is not happy.
ya, he's not happy atau he isn't happy. Jadi kamu bisa singkat seperti ini. He's not happy atau kamu bisa singkat he isn't happy. Oke, he's not happy, he isn't happy. Coba lihat yang ini. They are teachers. Maka kamu ubah bagaimana? Bisa disingkat yang pertama seperti contoh yang di atas dan contoh yang kedua. Maka dia bagaimana? They're not teachers. They're not teachers atau they aren't teachers. Yang manapun kamu pakai antara kedua ini benar. Oke, I'm from the USA. Oke, maka kalimatnya jadi I'm not from the USA. Namun tidak ada bagian keduanya. Nggak ada kata I spasi not. Itu tidak ada. Khusus kata I am tidak ada lagi yang kedua. Hanya are not atau isn't yang ada. Oke, contohnya we aren't. Ya, we aren't. Maka dia menjadi bagaimana? We're not single atau we aren't single. Oke, selanjutnya kamu bisa lihat kita masuk ke dalam question. Kalau di dalam question, ya, dia terbalik. Nah, tadi subject to be object. Kalau kalimat negatifnya subject to be tambah not plus noun atau plus adjective. Kemudian sekarang kita mau balikkan, mau tanda tanya. Jawabannya nanti yes atau no ya. Jawabannya yes atau no. Oke, she is at school. Dia berada di sekolah. Kita mulai, apakah dia berada di sekolah? Maka bagaimana pertanyaannya jadinya? Kita balikkan. Is-nya ke depan. Jadi she-nya agak mundur ya. Is she at school? Ya, kalau kita mau bertanya ya. Namun jawabannya nanti yes atau no. Kami sering bilang yes, no, pasti itu familiar banget sama kamu, ya kan? Kemudian they are young. Apakah mereka muda? Balikan sab. Are they young? Kamu lihat muda atau tidak? Maka jawabannya kita buat seperti ini. Oke. Sebelum kita jawab, kamu ubah dulu ke dalam kalimat tanya. She is a teacher. Maka kalimat tanyanya bagaimana? Apakah dia seorang guru? Maka bagaimana? Is she a teacher? Oke. Yang kedua, ya. Yang pertama ini contoh. Sam and Lisa are in class. Maka bagaimana? Dia menjadi apa? Ya, are Sam and Lina in class? Kenapa kita pakai arna, tapi dia laki-laki sir, dia perempuan? Karena subjeknya ada dua, jadi mereka. Jadi dia Sam, Lisa sama dengan they, maka kita pakai are. Oke, he is late. Maka bagaimana kalimat tanyanya? Great. Is he late? Oke. I'm busy. Saya sibuk. Maka kalimat tanya bagaimana? Am I busy? Tapi nggak mungkin kita tanya sama diri kita sendiri ya kan? Kita tanya, are you busy? Ya, you are busy. Are you busy? Ya, oke. Kemudian jangan kita menggunakan singkatan pada jawaban yang singkat. Maksudnya adalah ketika kita buat seperti yang tadi, are you new here? Apakah kamu baru di sini? Maka jawabannya kan kita bertanya, yes I am, yes I'm. Ya kan? I'm itu jangan disingkat, khusus kata I'm ini nak ya. Seperti yes I'm. Jangan, kalau jawabannya yes, ini kita udah masuk ke jawabannya ya. Ya, jadi yang tepat adalah yes I am. Kamu kembali ke I am. Jangan singkat kalau jawabannya khusus kata I am. Ya, atau kata is. Yes is. Nah, yes is harus kayak gitu, kecuali are. Oke. Contoh, it is broken. Is it broken? Is it broken? Yes, it is. Ya, jadi jangan kamu pakai yes it's, nggak pas ya. Jadi yes it is. Ya. Jadi contoh, am I at the right house? Kalau jawabannya no, maka no, you are not.
Ya, kalau kita sudah are, bisa kita singkat jadi aren't. Karena tadi juga sebelumnya di belakang udah saya kasih tanda bahwa kalau di dalam penggunaan singkatannya tadi, kata am tadi kan tersilang, nggak ada. Ya, selanjutnya adalah are they in love? Makanya no, they aren't. Ya, ini jawabannya kalau tidak. Oke. Kemudian is he late? Maka jawabnya yes, he is. Kalau misalnya sertanya, are you happy? Maka jawabannya apa kalau ya? Good. Ya, kamu jawab yes, I am. Jangan jawab yes, I'm, tapi jawab yes, I am. Oke, baik. Tugas kamu di rumah adalah ya, kalau kamu sudah buku, kamu bisa buku kamu lihat seperti ini. Ya, tugas kamu di rumah, kamu lengkapilah gambar ini dengan menggunakan to be. Apakah dia menggunakan kata is, am, are? Nomor 1 tuh sudah dijawab. Dia bilang adalah hi, I am Dian. I'm Dian. Ya, I'm Dian. I'm Dian. Ya, kalau kita dalam bahasa, jadi saya adalah Dian. Oke, sudah dijawab. Selanjutnya kamu jawab nomor 2 sampai nomor 8. Tugas kamu itu saja. Kamu jawab ini dengan menggunakan to be, is, am, are. Oke guys, itu saja pada pelajaran kita hari ini. That's all for today. Ya, and don't forget to submit your homework dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kamu. Oke guys, thank you very much for all your attention. See you and bye.